melihat sejauh apakah kesehatan mental ini sudah menjadi gaya hidup dari Permata, ataukah kita kadang masih abai dengan kesehatan mental kita. Jadi sangat menarik sekali minggu tanggal 14 Juni sampai 20 Juni kita akan bicara soal kesehatan mental lagi, begitu. Kembali kita dulu mau lihat dari definisi kesehatan mental. Namanya pun sehat secara mental, berarti sehat itu identik dengan secara sejahtera secara psikologis, sejahtera secara emosional, dan sejahtera juga dalam bersosial. Nah, kesejahteraan mental juga sangat mempengaruhi cara seseorang itu untuk berpikir, merasa, dan juga bertindak. Artinya, sebaliknya juga, cara kita rukur dan penggejapan bagi tindakan kita juga kerap sekali uh, bersesuaian dengan kesejahteraan psikologi kita. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Kalau kita sehat secara mental, maka cara antar ukur perasaan kita bahkan tindakan kita juga sehat begitu. Sebaliknya juga adanya cara rukurta dan perasaan begitu juga dengan tindakan kita secara sehat, maka sejahtera juga lah psikis kita, emosional kita. Jadi tujuan daripada kita membahas kesehatan mental itu dekat juga dengan kaitannya bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Artinya kita kenal mana yang harus kita optimalkan, dan kadang kelemahan dan juga kekurangan itu juga salah satu cara kita beradaptasi untuk mengenal siapa diri kita. Nah, kalau kita bicara juga tentang kesehatan mental, berarti kita juga pasti melihat gejala ataupun gejolak yang tidak sehat secara mental. Jadi ada banyak yang kita perhatikan orang yang tidak sehat secara psikis, seperti bagian kita ini tentang manajemen stres, ya, stres, gangguan kecemasan, kemudian depresi, lalu ada juga istilah yang sering dipakai itu psikosis, ya, artinya halusinasi, tidak bisa membedakan yang nyata dengan yang tidak nyata, begitu kira-kira. Nah, jadi sopeleng kita terdohan ngerana karena manajemen stres enda, izinkan kami untuk sedikit menelaah tentang Roma 12 ayat 1 sampai 2 karena kita ini kan dalam konteks ber-PA. Jadi kita menelaah Alkitab. Kita lihat dulu latar belakang dari kitab Roma enda. Pasal 1 sampai 11 itu bicara tentang pengajaran atau doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang dosa, doktrin tentang anugerah Allah. Jadi bergeser ke pasal 12 ini bergeser pada sebuah aksi. Jadi pasal 1 sampai 11 itu bicara tentang doktrin ataupun teorinya, dan pasal 12 Paulus mengharapkan tidak hanya jemaat yang ada di Roma itu tahu tentang bagaimana dosa, keselamatan, dan anugerah, tetapi bergeser pada tindakan yang nyata. Jadi kita bisa lihat bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia, mati, kan begitu ya. Jadi Paulus menegaskan di pasal 12, maka di ayat yang ke berapa tadi? Maaf ya. Ayat 1. Kalau dalam bahasa Indonesia dia katakan karena itu, saudara-saudara. Ada kata karena itu. Berarti ini adalah kelanjutan dari doktrin dari pasal 1 sampai pasal 11. Maka karena itu adalah pergeseran dari teori menjadi sebuah aksi. Nah, kondisi Roma pada saat itu, kalau jemaatnya, kalau kita bisa belajar kembali, mereka banyak sekali berdebat tentang aturan dan juga ajaran-ajaran kekristenan pada masa awal, karena jemaat yang ada di Roma itu bervariasi. Ada yang dari Yahudi yang mempertahankan tentang aturan keyahudiannya, kemudian ada juga non-Yahudi
yang identik dengan penyembahan para berhala dan juga dewa-dewi pada saat itu. Maka tentang makna persembahan juga berbeda, karena hari ini kita kan bicara tentang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Konsep lama daripada Roma, mereka mengingat bahwa persembahan itu sifatnya adalah kira-kira itu yang akan dipersembahkan menjadi korban. Nah, jadi tujuan Paulus untuk menasihati pada pasal 12 ayat 1 sampai 2, dia ingin mengajak jemaat untuk memiliki cara beriman yang baru. Jadi tidak hanya tahu soal dosa, keselamatan dan juga anugerah tadi, tetapi dia juga mengerjakan iman khususnya dalam konteks mempersembahkan diri. Nah, memberi persembahan yang hidup. Jadi kalau konteks sebelumnya itu mereka mempersembahkan sesuatu yang mati, tetapi di sini Paulus membahas tentang persembahan yang hidup, yang tidak mati. Dan persembahan yang hidup itu adalah diri mereka sendiri, tubuh mereka. Jadi bukan sesuatu yang di luar mereka, tetapi yang ada pada mereka. Jadi yang ada pada mereka itu harus kudus, hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Nah, jadi ada PJJ. Nah, kita menganggap konsep ibadah seperti itu tetap sama dengan konsep awal orang-orang Roma. Artinya ketika dikatakan ibadah itu hanya sebagai praktik ritual keagamaan saja. Tapi si iturikan Paulus Ijenda, tubuh yang kudus itu adalah ibadahmu yang ketika kita berikan, yang kita abdikan kepada Allah, itu yang berkenan kepada Allah. Jadi kata ibadah ataupun avodah ya adalah pengabdian kepada Allah. Jadi pengabdian yang sejati itu adalah memberikan diri yang utuh, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kami ada sedikit menyelidiki dari teks aslinya. Lucky boleh share aja deh nanti ke teman-teman yang lainnya untuk materinya ini biar nanti semakin jelas juga ya. Ya, jadi kata ibadah yang sejati tadi kembali kami ulang itu adalah sebuah tubuh yang utuh. Jadi kalau dalam psikologi ada yang disebut dengan istilah mindfulness ataupun kesadaran penuh. Manusia sadar sesadar-sadarnya tentang siapa dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Maka dalam ibadah yang sejati itu sebenarnya kita dalam kesadaran yang penuh mengerjakan dan memberi diri kita kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah sejati. Kemudian persembahan yang hidup. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa persembahan itu tidak boleh yang hanya benda mati, tetapi kitalah persembahan yang hidup itu. Nah, kemudian di ayat yang kedua tadi dikatakan ulah pelepas dirindu bali ras doni enda. Atau dalam bahasa Indonesia, janganlah serupa, atau dalam sinonim yang lebih dekat, jangan mengikuti tren saat ini, jangan menyamai dunia saat ini. Nah, jangan yang menyamai itu kemudian dilanjutkan dengan kata tapi berubahlah. Kalau dalam bahasa Karondait, tapi berelah maka perukuran dui pelimbarui di bata. Ya, jadi kata pembaharuan budi ataupun di bahasa aslinya dia katakan metamorphose. Mungkin teman-teman ingat ya kalau anak-anak IPA dulu kita belajar tentang metamorfosis. Jadi pembaharuan budi itu sama seperti bermetamorfosis dari yang buruk menjadi yang indah, dari ulat bulu menjadi kupu-kupu, kan begitu ya. Jadi janganlah menyamai dunia, tapi berubahlah dalam waktu yang Tuhan sediakan, berubahlah pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Kalau kata pembaharuan budi, dia dekat dengan kata metanoia juga, yang artinya bertobat.
Jadi sesuatu yang bisa berubah, tindakan yang bisa berubah itu dimulai dari pikirannya yang berubah terlebih dahulu. Jadi mindsetnya yang berubah dulu, baru tindakannya berubah. Jadi kalau hanya tindakannya saja berubah tanpa ada pembaharuan budi, ini kerap kali tidak tetap gitu, tidak konstan, tapi berubah-ubah. Contohnya, misalnya aku suruh kamu ulangi sab, ya janganlah merokok, misalnya begitu ya. Kalau orang yang sadar tentang gimana ruginya merokok, tanpa disuruh pun kita nggak akan merokok begitu kira-kira. Tapi kalau saya paksa jangan merokok, tetapi karena tidak dengan kesadaran penuh, maka bisa saja pada saat itu Anda tidak merokok, tapi kemudian hari Anda bisa saja merokok karena lalit kesadaran kita. Jadi maksud dari pembaharuan budi ini adalah dari sadarnya manusia itu, maka berubahlah tindakannya. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, jadi kita bicara soal perukurendu i pelimbarui di Batamin. Nah, jadi yang bisa saya buat satu kesimpulan di sini, teman-teman, bahwa pikiran kita yang sehat itu adalah salah satu persembahan terbaik kita. Ya, pikiran yang sehat adalah kolekte terbaik kita untuk Allah. Makanya dalam kaitannya hari ini manajemen stres, adina jelme rusur stres, berarti ialah nggak jadi persembahan simuhuli Tuhan. Begitu kira-kira. Langaya banci jadi kolekte terbaik untuk Tuhan. Maka persembahan yang baik menurut Allah adalah memberikan diri kita yang hidup kudus seutuhnya, yang diawali dengan pikiran yang sehat dan terus-menerus diperbaharui seperti bermetamorfosis dinadai. Nah, jadi kata perukurendu i pelimbarui di bata, sebenarnya ini kadang salah sekali kita mempersepsikan adina pelimbarui perukuran berarti kan sama dengan sieteh kai surah-surah di bata. Kadang kita juga salah memahami, mengetahui meteh surah-surah di bata ini sama dengan mengetahui isi pikiran Allah. Ya, ini agak-agak keliru juga ya, karena tidak ada seorang manusia seorang pun yang sanggup mencerna dan mengetahui isi pikiran Allah. Jadi perukuran i pelimbarui di bata ini maksudnya pikiran kita yang dikuasai oleh kuasa di bata gitu. Pekerjaan Allah itu ada di dalam pikiran kita. Jadi bukan kita yang mengetahui isi pikiran Allah, tapi pikiran kita dikuasai oleh di bata. Itu maksudnya perukuran i pelimbarui di bata. Jadi rikutkan KP tahun eda kan tahun sasaran pelayanan kita itu relasi dengan Tuhan. Jadi orang yang tidak dekat atau tidak akrab dengan Tuhan tidak mungkin pikirannya itu dikuasai oleh Allah. Jadi iya kami satu hal si bansi iturikan kami karena perukuran dui pelimbarui di bata. Nah, kita kembali kepada buku bimbingan kita. Jadi kami tidak akan panjang lebar berbicara tentang kenapa manusia bisa stres ya, atau apa penyebab stres. Wakaf kita sudah sejauh itu mengenal tentang stressing kita, makalahnya pokok perlu kita bicara tentang banyak hal penyebabnya, tetapi kita mari sedikit bicara tentang yang ditawarkan oleh penulis buku PA kita, uga cara mengurangi stres kita atau mengelola stres kita. Ada berapa ini ya? Ada 6 teknik yang diajarkan si itawarkan naman banta. Si pertama lebih pengelolaan stres alu metode 4A. Ada avoid, alter, adapt, accept ya. Kalau avoid Nina berarti menghindari. Ada hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Jadi kita tahu prioritas utama apa yang harus kita pikirkan. Begitu kira-kira. Kemudian ada alter atau ubah. Berarti ini mengurangi stresnya. Sietah kai si jadi prioritas ndai.
perlukan nginda kita berbagi masalah atau berbagi tugas, atau ketika kita stres karena pekerjaan kadang kan lah banci kita yang sisa dan ngerjakan kita bisa juga membagi tugas dengan yang lain begitu kira-kira, atau meminta tolong kepada orang lain. Lalu ada adapt atau beradaptasi, berarti ini bukan berarti kita menolak stresnya. Kadang kalau kita menolak stres tambah stres juga ya. Jadi ini ditawarkan kita tahu bahwa kita stres, tetapi kita menyesuaikan dengan apa yang bisa menyehatkan. Mungkin bisa saja kita atur pola olahraga, atur pola pikirnya atau pola makannya dan sebagainya. Ada juga accept atau menerima. Jadi ini menerima hal-hal yang tidak terukur, artinya apa yang tidak bisa kita kendalikan, berusaha untuk menerimanya, begitu kira-kira. Jadi aku pernah ada pengalamanku soal pengelolaan stres ini untuk accept. Ada pernah seseorang bilang begini, pendeta, kayaknya pendeta tidak cocok lah bicara secara tegas, langsung terbuka begitu untuk serayan yang lebih tua atau yang udah emeritus begitu kemarin pengalamannya. Lalu ketika mereka bilang begitu agak stres juga aku begitu. Tapi lama-kelamaan aku terima, oh ternyata semakin aku memaksa diri untuk memberi pemahaman kepada mereka lah terlalu kan gitu. Tapi ketika saya belajar untuk mungkin asa jangan sa pemetahna, tanggung jawab tetap dilakukan, tetapi mereka tidak bisa menerima, ya sudahlah. Jadi ketika saya bisa menerima labali pendapat kami, ternyata itu juga bisa mengobati atau mengurangi stres kita, begitu kira-kira teman-teman. Lalu yang kedua ada butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Ini kuakap gonterm kita sing lakukan sehari. Ini seperti duduk bersila, kemudian membuat silang di tangan, menepuk-nepuk diri kita, tarik nafas, kemudian petenang diri dan mengucapkan kata-kata yang bisa menenangkan pikiran kita, seperti semua akan baik-baik saja, aku sayang pada diriku, atau hal kalimat-kalimat positif yang bisa saja menenangkan diri kita. Itu butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Kemudian ada grounding ataupun pembumian. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa dia buat satu perumpamaan ya. Ketika kita berada bersada batang kayu, cerah petir kilap udan ka, biasanya adina si tahan kendas batang kayu banci saja kita ndabu. Tapi ketika kita belajar untuk merangkak ke bawah, mungkin kita bisa lebih aman. Jadi maksudnya Nina Izenda, hal yang penting itu bukan mempertahankan stresnya, tetapi bagaimana kita belajar untuk kembali menenangkan diri kita kepada hal-hal yang bisa kita capai. Jadi generally pada hal-hal langkah-langkahnya ada 5 langkah yang bisa kita boleh lihat. Si pertama lebih lihatlah begitu. Jadi nonlah 5 benda si isklewet do. Jadi fokuslah pada apa saja yang bisa kita perhatikan. Nah, kalau di depan handphone Nenda, aku bisa lihat ada laptop, kemudian ada kipas angin, kemudian ada pintu. Nah, ketika kita stres, ketika kita fokus dengan hal-hal di sekitar kita, mungkin itu bisa mengurangi fokus kita terhadap hal yang membuat kita stres. Lalu raba nih, nah, jadi ini jemak banjaran kai silik sklewetan. Jadi ada buku mungkin kira-kira bagaimana bentuknya, teksturnya, lembutnya, begitu kira-kira. Akhirnya kita mengalihkan perhatian kita dari yang membuat kita stres. Lalu dengarlah. Jadi dengarkan 3 suara yang ada di sekelewatmu, Mina. Jadi banci saja suara apa yang kita dengar. Mungkin saat ini ada orang yang lagi berbicara di luar, lihat suara angin mungkin kan tisik nari banci udan zenda. Okay. Lalu rasakan, ya, rasakan ini berarti berkaitan dengan mulut kita, apa yang bisa kita cecap begitu kira-kira. Nanam na indah mencapet, entah na melas, entah nakin bergeh, begitu kira-kira. Lalu cium apa yang bisa kita
bau kain yang sidatkan kita di sekitar kita, mungkin ada wangi parfum atau yang lainnya. Itu langkah-langkah yang bisa kita pakai di dalam teknik grounding ini. Kemudian ada teknik pernapasan 4-7-8. Jadi 4 dalam hitungan 4 pertama kita tarik nafas, kemudian 7 detik berikutnya kita tahan, kemudian 8 detik cara kita untuk menghembuskan nafas kita. Ya, jadi Enda sih lakukan 5-10 kali ini. Nah, itu pengaturan teknik pernapasan karena kadang otak ini gua karena kacau lagi chaos, tapi dengan kita memperhatikan teknik pernapasan kita mungkin itu bisa membuat kita lebih leluasa guna rukur. Lalu yang terakhir adalah mengatasi overthinking. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin rusur dengan overthinking ya, mengubah kalimat-kalimat negatif yang ada di dalam pikiran menjadi lebih positif. Mungkin di awalnya kita pesimis terhadap diri kita, lah kita banci mengerjakan tugas dengan baik, mungkin kita gagal dalam kuliah atau gagal dalam pekerjaan kita, lihat mungkin penggejapan bas diri kita, aku pasti gagal lagi nih begitu. Tetapi kita ubah itu dengan aku bisa coba lagi. Pasti ada harapan yang baru. Nah, ini teknik mengatasi overthinking atau bisa saja dengan tidak ada yang benar-benar bisa menghargai aku. Itu mungkin ada suara-suara dalam diri ketika kita stres. Tapi kita bisa mengubahnya dengan tidak semua bisa orang cocok dengan aku, tetapi aku masih bisa menghargai diriku. Nah, jadi kira-kira itu teknik-teknik yang bisa kita pakai untuk mengurangi stres di dalam diri kita. Nah, jadi di dalam PA kita di tanggal 14 Juni sampai 20 Juni ada dikatakan metodenya studi kasus. Jadi nanti ini ada kasus, nanti kita boleh baca di rumah saja. Kita pakai 6 teknik yang baru saja kita kita pelajari ya. Ada teknik pengelolaan stres, ada butterfly hug, ada grounding, ada teknik pernapasan dan mengatasi overthinking tadi. Jadi kita akan praktekkan atau role play melakukan teknik yang sudah disediakan di dalam buku kita dari kasus yang dibuat. Begitu kira-kira. Jadi Enda Wakaf untuk topik pertama kita, kira-kira gimana Dek Luki? Apakah kita melanjutkannya atau ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, dengar suara aku pendeta. Suara aku pendeta. Suara. Tapi mungkin sesuatu yang kami sharekan ya. Karena kan kebetulan ini berkaitan dengan manajemen dan segala macamnya. Jadi memang kalau menurut pandangan kami mungkin kita bisa akan berdiskusi selain lebih jauh lagi. Untuk tema kali ini kan berkaitan dengan Roma 12 ayat 1 yang Oke. Kalau kita berbicara masalah Roma 12 ayat 1 sampai 2, kalau kita pandang dari segi pandang psikologisnya pendeta, karena kebetulan lulusan psikologi jadi mungkin agak sedikit mengerti sedikit ya kan. Kita akan berbagi pandangan nih pendeta. Kalau menurut kami secara pribadi bahwa kalau tema kali ini kan cara bagaimana Tuhan memperbarui pola pikir kita. Aku sepakat tadi yang dibilangkan pendeta bahwa memang kadang kan teman-teman pola pikirnya mempengaruhi bagaimana cara pandang kita ke depannya gitu. Jadi istilahnya sesuatu hal Halo yang Dek juga Luki, itu dengar nggak suaraku pendeta? ngelek. Apa aku yang ngelek ini ya? Ah, oke. Sekarang? Bisa Dek. Oke. Eh, kalau kami boleh berbagi sedikit ya pendeta berkaitan dengan tema kita kali ini, bagaimana Tuhan mengubahkan cara pola pikir kita, gitu ya. Eh, sebenarnya kenapa maka pikiran itu penting? Istilahnya tadi kalau pendeta sebutkan mindfulness ya. Mindfulness itu adalah sesuatu hal yang memang kita benar-benar pahami secara pikiran segala macamnya.
Simpelnya seperti ini, mindfulness itu kalau misalnya kita makan, kita paham ini rasanya rasa apa, pedasnya, asinnya, dan segala macamnya. Tuh, Kadang kayak saking kayak banyaknya kita berpikir, kita sampai nggak tahu ini makan ini rasanya apa, entah abang, entah lampe, lani siangka, bagi kataku. Saking banyak yang kita berpikir. Itu konsep berpikirnya secara mindfulness gitu. Jadi kita memang benar-benar pahami setiap gigitan ini sebenarnya rasanya apa dan sama macamnya. Contohnya seperti makanan. Jadi kalau misalnya kalian kalau kita banyak sekali berpikir, akhirnya kita juga nggak tahu lagi ngebedakan rasa asin, rasa pedas, rasa manis dalam sebuah makanan tadi gitu. Nah, memang pikiran ini mempengaruhi bagaimana cara kita merasa, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana juga cara kita nanti menentukan arah hidup kita. Kalau kita flashback ya di mobil kemarin, teman-teman, aku bilang banyak sekali hal-hal yang terjadi akhirnya membuat kita tidak mindfulness. Saking cepatnya kita mengambil sebuah tindakan yang nggak kita pikirkan yang akhirnya mempengaruhi banyak hal gitu. Itu salah satu Ya. bentuk ketidakmindfulness kita di Mopel kemarin gitu. Nah, eh, kalau Roma 12 ayat 12 ini kan meminta kita untuk berubah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya, perubahan itu dimulai dari pikiran kita dan diperbuat oleh Tuhan. Artinya gini teman-teman. Walaupun misalnya nanti kamu gagal dan segala macamnya, eh, ini ketika kita mau melakukan suatu hal, kadang kan kita kenapa makan stres gini, simpelnya karena kita pengen menguasai semua hal. Semuanya mau kita sesuai dengan hati kita, semuanya mau sesuai dengan pikiran kita, semuanya mau sesuai dengan harapan kita. Padahal sebenarnya Tuhan minta apa? Ya udah, serahkan aja sama Tuhan gitu. Kita minta kehadiran Tuhan buat hadir dalam proses kita itu yang sebenarnya dimintakan Tuhan supaya kita benar-benar enggak di tahap yang stres tadi kan Tuhan juga tadi minta ya persembahkanlah hidupmu bahwa persembahan yang kudus itu adalah hidup yang kudus, hidup yang suci dan segala macam ya. Salah satunya ketika stres tadi juga, kalau misalnya kayak pendeta tadi sebutkan, kalau kita stres, kita nggak mempersembahkan hidup kita dengan baik dan benar gitu. Makanya penting sebenarnya untuk menjaga kehidupan tadi, cara berpikir tadi gitu. Dan balik lagi, eh, artinya ketika menyerahkan hidup itu berarti kita benar-benar menyerahkan pikiran kita juga menyerahkan ketakutan kita tadi sama Tuhan. Contoh, kalau misalnya kita mau bekerja, ya udah serahkan aja sama Tuhan. Tuhan apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi dengan kehendak Tuhan. Artinya itu benar-benar mengubahkan pikir tadi seperti itu, gitu maksudnya. Jadi kita nggak berkuasa atas pikiran kita, tapi kita benar-benar memberikan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Jadi kurasa pun ketika aku sekarang pengalaman pun sebenarnya kita akan semakin lebih rileks lagi dalam menjalankan suatu hal kalau memang benar-benar apa yang mau kita kerjakan itu kita serahkan semuanya dalam Tuhan. Jadi bukan atas dasar keinginan kita, tapi memang udah kehendak Tuhan tadi lah yang terjadi gitu. Dan balik lagi dengan pola pikir ya. Kalau misalnya dunia kan ngebentuk kita untuk suatu hal yang misalnya kamu tuh harus sempurna. Lingkungan kita kan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir ya. Kita dituntut untuk seperti ini, kita untuk dicapai seperti ini. Kita misalnya yang baru ini harus lulus SNBP, harus lulus SNBT dan segala macamnya. Itu kan sebenarnya pola pikir yang dibentukkan dunia. Tapi kadang pun sebenarnya sama kayak Yeremia. Yeremia pun dipakai Tuhan atas dasar kelemahan dia. Tuhan tuh benar-benar mau menunjukkan kalau misalnya kamu gagal bukan berarti hidup lu akan kelar, tapi justru Tuhan mau bekerja atas kegagalan lu tadi bahwa memang apapun yang nanti kamu dapatkan nantinya itu karena memang Tuhan yang bekerja, jadi bukan karena kekuatan kita gitu. Itu konsep bagaimana Tuhan akan memulihkan pola pikir kita sehingga kita juga nantinya mampu untuk manajemen stres kita. Jadi kurasa ketika kita benar-benar mampu untuk memberikan hidup kita, artinya berserah sama Tuhan pola pikir kita diubahkan, kita nggak akan stres itu dan balik lagi kita akan mampu untuk yang namanya mempersembahkan hidup kita ke Tuhan tadi gitu. Karena Tuhan juga mintakan hidup kita ini harus dipersembahkan untuk Dia gitu. Jadi memang penting sekali ya berkaitan bagaimana kita benar-benar nanti mampu untuk mindfulness dalam menghadapi banyak hal sampai benar-benar nanti tahap kita benar-benar bukan berarti kita nggak berekspektasi, tapi kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini memang nantinya Tuhan yang bekerja gitu. Jadi kita nggak akan menuntut eh, harus seperti ini standarnya seperti ini nggak. Kita akan kerjakan sesuatu bagian kita selebihnya Tuhan yang bekerja. Kurasa ini sangat luar biasa sekali ya tema kali ini berarti memang benar-benar mengajarkan bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Artinya gini, kehidupan kita ini teman-teman sama kayak kacamata. Kalau kacamata ini kabur, kotor, kita nggak akan bisa lihat apa-apa. Pola pikir kita pun nggak bisa kita kontrol. Jalan yang tadi lurus pun akan kabur kita lihat karena kacamata kita pun tertutup gitu. Tapi kan balik lagi, bagaimana kita mampu untuk menghapus si kotor ini supaya apa yang kita lihat di depan ini jelas. Ya balik lagi karena pola pikir tadi. Karena kan pola pikir itu mempengaruhi banyak hal.
termasuk mungkin stres. Jadi kalau misalnya kamu overthinking dan segala macamnya, bilanglah bahwa eh, Tuhan punya rencana atas overthinking day ini. Kalaupun misalnya kamu gagal hari ini, akan ada suatu hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan atas kegagalanmu tadi. Tuhan mau menunjukkan bahwa memang di balik kegagalan ini akan ada suatu hal yang lebih bagus nantinya ketika kita benar-benar mengenalkan Tuhan dan mengubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir itu artinya memandang sesuatu hal itu nggak selalu buruk. Kalau misalnya kita, contoh nih sebagai pengurus pusat, kan kita sering MPL ya, dievaluasi dan segala macamnya. Tapi kan respon orang terhadap evaluasi itu bermagi-magi. Kalau aku secara pribadi bahwa ini tandanya teman-teman Permata BKP ini ikut semua prosesnya, makanya mereka mau mengevaluasi karena mereka tahu yang terbaik dan itu jadi proses pembelajaran. Makanya aku sebenarnya kan sangat tidak masalah ketika misalnya di proses dan segala macamnya, asal itu membangun. Artinya kan balik lagi ya, masalah pola pikir tadi, masalah bagaimana kita memandang sebuah kritikan itu. Kadang kan ada orang dikritik itu merasa direndahkan, merasa dikecilkan dan segala macamnya. Kalau aku secara pribadi merasa bahwa ini memang suatu hal yang memang harus kuterima ketika misalnya dikritik. Tapi memang proses bagaimana kita mampu untuk menerima kritikan itu panjang sekali. Kita juga harus benar-benar belajar gitu. Makanya penting sekali untuk yang namanya mindfulness tadi. Eh, Mengubah pola pikir dan segala macam itu sangat-sangat nggak bisa instan juga, tapi memang bertahap. Kayak dibilang tadi, ada 5 tadi. Avoid artinya kita benar-benar mampu untuk menerima dulu. Kalau misalnya ada masalah, kan nggak boleh denial dulu kayak apa ini gitu nggak. Tapi acceptance. Nanti kamu akan sampai di tahap ada yang namanya eh, denial, kemudian kamu juga akan marah kayak kenapa situasi yang tidak menyenangkan ini terjadi, sampai kamu nanti akan sampai di tahap acceptance. Acceptance itu artinya kita benar-benar sudah mampu untuk menerima itu gitu. Jadi kalaupun misalnya sesuatu hal itu tidak menyenangkan terjadi dalam hidup dulu, kamu marah juga nggak apa-apa. Tapi nanti kamu akan belajar untuk menerimanya sampai benar-benar nanti kamu di tahap acceptance bahwa kamu mampu untuk mengubah ataupun memandang sesuatu itu nggak selalu buruk dan negatif. Gitu sih kurasa berkaitan dengan ini ya pendeta, berkaitan dengan tema kita kali hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, boleh boleh kamu sampaikan, baik itu kamu boleh raise hand ataupun kamu boleh tanyakan dari kolom komentar juga dipersilahkan. Ada satu nih pendeta dari Bang Aditya. Mengapa Paulus menyebut sebagai korban yang hidup, bukan yang mati, katanya pendeta. Mengapa Paulus menyebutnya sebagai korban yang hidup dan bukan yang mati? Oke, itu aja pertanyaannya, Dek. Ya, pendeta. Oke, jadi kembali lagi ya, itu kan berkaitan dengan latar belakang Kala Roma, hadis sedekah Henda, dia kan memahami persembahan itu bali ras kita kan kadang. Jadi kan kita juga sekarang sudah agak bergeser makna persembahan. Persembahan itu kita eh, pahami dengan sesuatu yang materi begitu ya, yang sifatnya terbatas begitu. Kenapa Paulus menuntut sesuatu yang hidup? Ini berdasar pada pengajaran iman kita. Sebenarnya kedatangan Yesus Hudoni Enda kan dia sebagai korban untuk gansihkan dosa manusia. Allah sendiri sudah turun dan mau hidup dan akhirnya rela mati untuk menjadi korban bagi manusia si berdosa. Jadi ini sebenarnya erat kaitannya dengan iman yang diajarkan Paulus bahwa ketika Allah juga rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan dosa, maka kita sebagai manusia, karena kata ibadah tadi ya, sekali lagi ibadah itu pengabdian manusia kepada Allah. Gitu. Jadi pengabdian kita tidak hanya terjang materi saja, digelgelai dari kita belajar dari perjanjian lama, bahwa kala Israel ya, dia hanya memberikan persembahan itu yang di luar dirinya, ada korban hewan, ada korban bakaran dan sebagainya. Tapi kan itu sifatnya materi, bukan sesuatu yang hidup. Makanya Paulus menekankan berilah sesuatu yang hidup begitu, karena dia juga menolak sesuatu yang sifatnya mati itu kan terbatas. Memang kita pun sebagai manusia terbatas begitu, tetapi kembali lagi Allah yang sudah mengorbankan dirinya hidup dan mau mati, dan pengabdian kita kepada Allah pun
Ya, kalaupun tidak bisa menyamakan, paling tidak pengabdian kita ketika kita hidup itu tetap memberikan diri kita kepada Allah gitu. Tidak hanya lagi soal materinya, tetapi soal persembahan hidup yang suci, persembahan hidup yang berkenan kepada Allah itu kita nyatakan dalam hidup kita. Begitu kira-kira. Masih kurang jelas atau bisa tambahkan lagi? Oke, bagaimana Bang Aditya? Kak, coba diulangi Kak. Tadi suara kamu nggak bagus Kak. Terputus. Gimana kira-kira sinyalku ini, Dek? Agak ngelek, Kak? Lancar kok lancar kok penita di kami. Iya. Atau aku ketik aja lah nanti kalau nggak jelas. Boleh, diketik juga Gimana? nggak apa-apa. Sembari Iya, kamu ketik nanti aku nanti ketik mungkin ya. ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman Hmm. supaya kita kalau memang tidak kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, di kolom komentar juga sudah kami berikan link absensi. Teman-teman dipersilakan untuk mengisi absensi juga ya. Jangan lupa. Oke. Atau kalau misalnya sudah cukup jelas, mungkin boleh dikasih reaksi jelas kalau teman-teman. Di Lubuk Pakam, Medan sekitar lagi hujan kah pendeta? Atau gimana? Eh, baru berhenti, Dek, dan ini mau hujan lagi. Oh iya, di sini juga Iya, tiba-tiba hujan. Jadi mungkin untuk mempersingkat, boleh kita akan lanjut ke materi kedua ya pendeta. Yaitu, ya, boleh. kata pokoknya itu gimana-gimana pula ya kan. Medan ini sedang Iya, cuacanya sangat masih tidak lama tuh. di luar prediksi.